Halo teman-teman, aku Cynthia, tim member dari Brand Advice. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu kasus merek yang lagi hits bersama dengan founder Brand Advice, Pak Michael Hans, yang juga merupakan salah satu konsultan kekayaan intelektual. Nah, jadi ini belakangan yang lagi rame ini kan case terkait GoTo ya. Kita yang tahu GoTo itu kan katanya merger dalam tanda kutip antara Tokopedia dengan Gojek, makanya namanya GoTo ya. Padahal itu bukan suatu merger sih, setahu saya sampai hari ini masih bentuknya suatu kolaborasi gitu aja. Karena kalau merger itu kan harusnya satu badan hukum hilang ya. Nah, ini kelihatannya masih ada dua badan hukum ini, jadi nggak tahu apakah masih mergernya dalam proses atau cuman istilah yang informalnya aja merger, kita belum tahu. Nah, intinya tapi kali ini kita mau bahas masalah mereknya. Kenapa? Karena belakangan lagi rame banget ada gugatan merek yang diajukan oleh salah satu PT terhadap PT-nya GoTo ini. Nah, kita kalau bahas masalah gugatan merek, kita tuh harus tahu dulu ini tuh gugatan apa. Karena gugatan merek tuh ada beberapa. Ada gugatan penghapusan, ada gugatan pembatalan, ada gugatan pelanggaran. Nah, tapi kalau kita ngomong case-case yang seperti ini itu biasanya lebih cenderung ke pelanggaran. Kita kali ini mungkin nggak usah bahas ya penghapusan sama pembatalan, itu mungkin untuk video lain waktu ya. Nah, kita langsung aja sambil kita analisa case-nya ini, sambil kita belajar-belajar dari sini tuh apa aja ya kira-kira pelajaran yang bisa kita petik gitu ya. Jadi kita langsung buka ini petitumnya yang bisa kita ambil dari SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara ya. Kita kalau lihat gugatan yang diajukan oleh PT Terbit Financial Technology sebagai penggugat terhadap PT Aplikasi Anak Bangsa sebagai tergugat dan PT Tokopedia-nya ya sebagai tergugat duanya, itu petitum tuh jadi apa yang diminta gitu ya dari tergugat. Itu satu, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, of course ya, karena kan kita sebagai penggugat biasanya memang di semua gugatan permohonan pasti ada seperti itu. Lalu menyatakan penggugat sebagai satu-satunya pemilik dan pemegang hak yang sah atas merek terdaftar GoTo beserta segala variasinya. Nah, kalau masalah variasi merek ini mungkin juga untuk lain waktu ya, karena biasanya kita kalau daftar merek tuh ada beberapa varian, itu nanti kita bisa bahas di lain kesempatan. Nah, ini langsung aja ke poin ketiga, menyatakan merek GoTo dalam huruf besar ya, nanti mungkin bisa teman-teman cek juga di SIPP, lalu GoTo huruf kecil dan GoTo Financial mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GoTo milik penggugat. Nah, ini mungkin kita bahas sedikit ya masalah persamaan, karena memang itu yang sering jadi salah kaprah, di mana banyak orang tuh nganggap nomor satu, persamaan pada pokoknya itu bukan merupakan pelanggaran. Jadi biasanya orang-orang tuh nganggap, oh nggak identik kok, jadi nggak sama 100% berarti kita nggak melanggar. Itu salah. Gitu. Nah, jadi di sini yang memang dijadikan dasar adalah persamaan pada pokoknya. Nah, persamaan pada pokoknya itu apa? Sekarang pertanyaannya kan gitu ya. Karena kita biasanya nggak bisa langsung judge, oh ini mirip bagi kita atau ini bagi dia mirip bagi kita, enggak. Ini semua kita harus mengacu pada peraturan perundang-undangan. Loh, kan mereknya itu kan nggak 100% sama, itu tetap melanggar. Nah, kalau kita ngomongin persamaan itu memang ada dua macam ya. Jadi ada namanya itu persamaan secara keseluruhan atau kita anggapannya identik gitu. Jadi misalkan kita punya nama sama logo, itu kita pakai 100% sama, itu namanya identik atau persamaan secara keseluruhan. Nah, tapi yang rumit itu biasanya persamaan pada pokoknya, seperti yang kita lihat di petitumnya itu ya. Itu kan dasarnya dia pakai persamaan pada pokoknya. Nah, persamaan pada pokoknya itu intinya ada kemiripan gitu. Nah, tapi kemiripan ini batasannya sampai gimana? Itu yang kadang susah karena kan subjektif ya. Walaupun kita di undang-undang pun sudah punya patokannya, tapi juga secara penilaian tuh dilakukan secara subjektif, bisa dibilang seperti itu. Belum tentu yang bagi saya mirip, bagi dia mirip gitu, bisa aja berbeda. Nah, mungkin kita lihat aja ya pasalnya di undang-undang ya. Pemilik merek terdaftar ini dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Nah, kurang lebih kan seperti itu ya peraturannya ya. Nah, sekarang ini kan bukan persamaan secara keseluruhan karena logonya, bentuknya apa itu kan bisa dibilang nggak identik ya. Jadi kita pakai dasarnya yang persamaan pada pokoknya. Nah, persamaan pada pokoknya ini apa? Kalau kita lihat pengaturannya di peraturan undang-undang juga, persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk,
cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Jadi kalau kita breakdown ada beberapa unsur tuh ya. Nah, nomor 1 bentuk dan cara penempatan. Kira-kira bentuk dan cara penempatannya sama nggak ya? Kayaknya enggak ya ini ya, nggak terlalu ya. Lalu habis itu kita ada juga cara penulisan. Cara penulisan sama ya ini ya berarti ya. Sama-sama GoTo. Walaupun yang satunya itu ada GoTo Financial mungkin huruf besar, huruf kecil, tapi bisa dibilang sama ya secara dominan ya. Terus habis itu ada kombinasi antara unsur. Kombinasi antara unsur itu maksudnya gini. Jadi biasanya misalkan kita punya merek A sama kita punya merek B. Nah, merek kita itu AB gitu. Nah, merek AB itu kadang bisa dianggap punya persamaan secara keseluruhan dengan A dan B. Jadi dua merek yang terpisah gitu. Atau kalau enggak dia punya merek AB, yang lain ada merek XY, kita pakai AX-nya. Itu juga bisa. Jadi kita kayak gabungin dari beberapa unsur yang ada gitu. Nah, terus atau kalau enggak mungkin dari segi logonya mirip, namanya beda, kita ambil cuma logonya aja tapi namanya pakai punyanya orang lain. Itu juga bisa dianggap secara kombinasi antara unsur gitu. Lalu persamaan bunyi ucapan. Nah, bunyi ucapan itu istilahnya homofon ya. Jadi misalkan tulisannya beda, misalkan ada yang pakai ejaan lama OE, kita pakai U. Nah, itu masih bisa dianggap persamaan bunyi ucapan walaupun kita nulisnya sudah beda, tapi ya secara ucapan masih sama. Itu bisa juga. Nah, mungkin dalam hal ini yang lebih dijadikan dasar adalah persamaan penulisan dan ya bunyi ucapan, of course, karena penulisannya juga sama gitu kan. Nah, sekarang yang perlu kita highlight lagi itu masalah barang dan atau jasa sejenis. Nah, barang atau jasa sejenis itu maksudnya gimana? Nah, jadi kalau kita ngomongin barang atau jasa sejenis, itu kita nggak bisa cuman fokus, beda yang satu aplikasi, aplikasi untuk misalkan transportasi, yang satunya itu aplikasi untuk keuangan atau gimana. Nah, ini ada patokannya juga gitu, ada patokannya di peraturan perundang-undangan. Nah, kalau dulu orang biasanya patokannya itu cuma kelas. Jadi kalau kita ngomongin merek, itu ada 45 kelas, itu dibedakan berdasarkan barang atau jasanya. Nah, orang dulu bilangnya kalau satu kelas itu sejenis, kalau beda sudah nggak sejenis. Nah, tapi itu salah kaprah. Kalau sekarang kita walaupun beda kelas bisa dianggap sejenis. Gitu. Nah, kriterianya sekarang gimana untuk sejenis? Nah, ini kita bacakan aja biar jelas. Jadi kriteria penentuan barang dan atau jasa sejenis ditentukan berdasarkan sifat dari barang dan atau jasa gitu. Terus habis itu ada tujuan dan metode penggunaan barang, komplementaritas, kompetisi barang dan atau jasa, saluran distribusi, konsumen yang relevan atau asal produksi barang dan atau jasa. Jadi ada berapa itu 7 unsur itu ya. Nah, ini kalau kita mau nentuin GoTo antara yang punyanya penggugat sama tergugat ini mirip atau enggak, atau punya persamaan pada pokoknya, kita cek di database-nya pemerintah. Karena kita di database ini kelihatan semua, dia didaftarin kapan, daftarin untuk kelas berapa, jenis barangnya apa, itu nanti kita bisa cek. Nah, ini yang punyanya PT Terbit Financial Technology, itu sudah diajukan permohonan pendaftaran sejak 10 Maret 2020, 10 bulan 3, dan sudah terdaftar atau registered sejak 25 Mei 2021. Jadi udah cukup lama dia ngajuin permohonannya, ya jauh sebelum ada pengumuman kolaborasi itu ya dari tahun lalu ya. Nah, ini dia daftar di kelas 42. 42 itu jadi mungkin mundur dikit ya, kita kalau ngomongin merek itu ada 45 kelas untuk barang atau jasanya, dibagi berdasarkan barang atau jasanya. Nah, kelas 42 itu salah satu kelas untuk jasa. Di sini kelas 42 itu kelas 42 itu digunakan untuk melindungi jasa penelitian dan teknologi dan penelitian dan perancangan yang berhubungan dengannya, jasa penelitian dan analisis industri, perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Jadi semacam game developer, apps developer, software itu semua masuk di kelas 42. Nah, di dalamnya kelas itu pilihannya banyak banget. Di sini kita nggak mungkin bacain karena banyak banget yang dia pilih, itu bisa kita pilih. Nah, ini salah satunya mungkin yang di awal kita sebutin aja, ada aplikasi perangkat lunak komputer yang tidak dapat di-download dan dapat diprogram untuk perangkat seluler, televisi, perangkat video lainnya, desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan seterusnya. Jadi bisa dibilang dia arahnya juga ke arah teknologi ya, ke arah development atau pengembangan aplikasi. Sedangkan kalau punyanya GoTo-nya tergugat itu
didaftarin di berbagai kelas sih. Ini kita lihat sekilas saja ada di 36, 38, 35, 9, tapi ada juga yang 42. Nah, tapi di sini ada beberapa yang sudah terdaftar, ada yang masih dalam proses, jadi belum registered. Gitu. Nah, jadi kita kalau bahas kelas ini dan juga jenis barang atau jasa ya, ini kita harus mungkin bahas sedikit juga masalah prinsip pendaftaran merek. Kalau kita ngomongin prinsip pendaftaran merek di Indonesia itu yang berlaku, yang umum ada 3. Yang pertama itu first to file system. First to file system tuh jadi siapa yang daftar duluan tuh dia yang mendapat perlindungan. Ya. Lalu prinsip yang kedua itu kita kenal dengan namanya principle of territoriality. Territoriality itu maksudnya jadi merek itu dilindungi di negara tempat merek itu terdaftar. Nah itu soalnya berhubungan juga sama peraturan yang sifatnya teritorial. Kita untuk undang-undang merek contohnya di Indonesia kan kita punya, tapi di negara lain ada lain lagi aturannya. Nah makanya walaupun secara esensi mirip, tapi tetap aja berlakunya di tiap negara bisa berbeda. Lalu habis gitu ini mungkin yang lebih kita jadikan patokan ya, ada yang namanya principle of specialty. Specialty itu jadi maksudnya kita kalau ngajuin perlindungan merek itu bukan untuk semua kelas atau semua jenis barang dan jasa, tapi untuk jenis barang atau jasa yang kita ajukan permohonannya aja. Jadi misalkan saya daftarin merek A untuk restoran, bukan berarti terus orang mau buka toko bangunan nggak boleh pakai nama A. Atau orang mau produksi sendal, produksi rokok, boleh aja pakai nama A kalau kita nggak dilindungi atau kita nggak punya mereknya di kelas atau jenis barang tersebut, gitu. Nah, tapi 3 prinsipal itu tadi itu ada pengecualiannya. Apa? Nah, pengecualian itu kalau merek ini merek terkenal. Jadi gimana? Merek terkenal itu kita juga nggak bisa asal ngomong kayak misalkan kita langsung sebut brand aja ya, Starbucks, McDonald itu merek terkenal. Itu kita nggak bisa nggak bisa sebutin langsung kayak gitu. Kenapa? Karena terkenal tuh harus sebagaimana dinyatakan oleh putusan pengadilan. Gitu. Jadi nggak bisa kita klaim merek kita terkenal, orang lain juga nggak bisa klaim merek kita terkenal. Jadi biasanya kalau ya ada suatu case kayak gini, terus dia ngeklaim bahwa mereknya terkenal dan minta merek yang lainnya itu dibatalkan. Jadi misalkan contohnya dulu ada case yang rame itu wafer Superman. Nah ini kita langsung sebut aja nggak apa-apa mereknya karena memang sudah umum case-nya. Nah wafer Superman tuh dulu salah satu yang dipakai sebagai dalil adalah merek terkenal. Jadi DC Comics menggugat salah satu pengusaha di Indonesia karena pengusaha Indonesia itu pakai nama Superman untuk wafer. Nah jadi walaupun DC Comics itu punya mereknya Superman secara umum didaftarin di berbagai kelas, apakah itu berlaku juga untuk wafer? Nah itu harus berdasarkan putusan pengadilan, nggak bisa langsung diklaim bahwa oh karena Superman-nya DC Comics ini sudah terdaftar dan sudah dilindungi maka orang lain nggak boleh pakai. Iya, jadi nggak boleh. Ya bisa dimonopoli tapi harus berdasarkan dasar yang jelas gitu. Nah, tadi kan kita sudah belajar beberapa hal ya. Kita belajar masalah jenis-jenis gugatan, kita belajar prinsip pendaftaran merek, terus kita sudah belajar masalah persamaan pada pokoknya, persamaan secara keseluruhan, lalu barang atau jasa sejenis itu apa. Jadi mungkin teman-teman harus ingat ya, barang dan atau jasa sejenis itu bukan berarti kalau kelasnya sama aja. Kelasnya beda, itu bisa dianggap barang dan atau jasa sejenis. Ya, asalkan memenuhi kriterianya itu tadi. Jadi dalam satu kelas, sebaliknya dalam satu kelas belum tentu itu dianggap sejenis. Kalau dulu orang nganggap satu kelas saja pasti sejenis. Kalau sekarang enggak, beda kelas pun bisa sejenis, sama kelas belum tentu sejenis. Gitu. Nah, sekarang kita mungkin cek lagi permintaannya dari penggugat ini apalagi ya. Ini petitum yang berikutnya menyatakan para tergugat telah melakukan pelanggaran hak atas merek GoTo milik penggugat yang terdaftar dengan nomor ini pada direktorat ini. Nah ini apakah sekarang ada pelanggaran ya, nanti biar pengadilan ya yang nentuin ya. Terus menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi. Nah ini jadi ada ganti rugi material, imaterial, totalnya kemarin sampai 2 triliun lebih ya, makanya itu yang bikin heboh ya. Terus habis gitu menghukum para tergugat untuk menghentikan penggunaan merek GoTo atau segala variasinya, ya itu biasanya memang bisa diminta sih. Lalu menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa atau duangsom. Nah ini kita nggak usah jelasin lah, nanti kepanjangan kalau kita jelasin semua ya. Jadi memang kalau kita ngomong gugatan ganti rugi, penghentian penggunaan itu juga diatur sih di Undang-Undang Merek. Jadi kalau ada gugatan pelanggaran, 2 hal itu bisa kita minta. Makanya ini mungkin dimintakan oleh penggugatnya sekalian.
Lalu ya yang lain-lain ini lalu memerintahkan untuk menolak permohonan pendaftaran juga. Nah, tapi ini dengar-dengar juga dilaporin ke polisi ya Pak ya? Nah, ini benar sih, kemarin memang beritanya rame karena ada laporan polisi juga. Memang kalau pelanggaran merek itu bisa juga dipidanakan gitu. Walaupun kalau saran dari saya dan juga dari pengalaman juga, kalau pelanggaran merek ini kalau bisa pidana itu dijadikan yang ultimumnya gitulah. Jadi kita tempuh jalur gugatan dulu biasanya sih gitu daripada langsung melaporkan. Kecuali kalau memang produknya sudah istilahnya terlalu tersebar luas dan menimbulkan banyak kerugian kayak misalkan vitamin palsu, obat palsu. Nah, itu lain cerita ya mungkin ya. Nah, mungkin kalau dalam hal ini nanti lain waktu aja ya kita bahas yang masalah pidananya merek ya. Ada nggak sih Pak saran supaya di kemudian hari itu nggak terjadi kasus yang serupa seperti ini? Nah, kalau saran gini sih, kalau kita bagi dua ya, jadi dari seginya kacamata orang yang dalam tanda kutip dilanggar atau supaya kita nggak melanggar juga gitu. Jadi gimana supaya kita ini nggak dianggap melanggar gitu ya. Yeah. Nah, kalau kita sudah punya merek kita sudah terdaftar atau bahkan masih proses pendaftaran, kita kalau bisa harus rajin-rajin ngecek pengumuman berita merek. Nah, jadi merek tuh kalau lagi diajukan permohonan pendaftaran, itu step pertama kan melalui pengumuman. Nah, nanti di masa pengumuman tuh kita bisa mengajukan yang namanya keberatan merek atau oposisi, supaya nanti dipertimbangkan oleh pemeriksa merek dalam pemeriksaan substantif itu nanti, apakah merek yang punya orang lain atau pihak lain yang diajukan permohonannya ini akan diterima atau ditolak. Jadi supaya kita nggak langsung masuk ke pengadilan. Nah, itu lebih untuk mempercepat prosesnya aja. Tapi kalau dalam hal ini ya biasanya nggak ada ganti rugi segala macam kalau memang ada pelanggaran gitu. Jadi itu kalau mungkin supaya merek kita nggak dilanggar, supaya kalau kita upaya supaya orang lain tuh nggak punya merek yang bisa serupa dengan kita. Nah, tapi kadang kan ya kita kalau sehari-hari nggak bakal ngecekin yang namanya berita merek itu tadi kan ya. Jadi kadang sudah terlanjur sama-sama terdaftar atau kita taunya telat masa pengumumannya udah selesai. Nah, kalau sudah kondisinya seperti itu ya cara lainnya dengan gugatan itu tadi sih memang gitu. Nah, kalau dari pihak yang satunya ya, maksudnya kita kalau sebagai pelaku bisnisnya juga yang memang supaya kita itu nggak dianggap melanggar ya. Ya kita paling penting daftarin merek kita, ajukan permohonan pendaftarannya sedini mungkin, karena kita kalau sudah punya haknya semua dari pemerintah, ya itu kita bisa jadikan perisai lah intinya. Jadi kalau kita dituding bahwa merek Anda itu terlalu mirip, ya kita bisa ngomong loh kita sudah diberikan hak kok oleh pemerintah. Jadi di sini kita bukan menggunakan merek tanpa hak, tapi kita sudah punya hak. Gitu. Jadi ya sarannya mungkin tuh dua tadi, rajin-rajin pantengin berita merek supaya kalau ada yang melanggar merek kita dalam tanda kutip kita bisa ajukan oposisi sebelum mereknya dia terdaftar. Jadi dia nggak dapat hak untuk untuk menggunakan merek itu. Tapi dari segi lain ya kita harus melindungi merek kita sendiri. Kurang lebih gitu sih kalau saran-saran dari saya.